Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video tentang Sintesis protein. Sintesis protein merupakan penerjemahan kode genetika menjadi asam amino yang melibatkan DNA dan RNA. Berikut ini adalah tahap-tahap sintesis protein. Tahap pertama merupakan transkripsi, yaitu pembentukan RNA messenger oleh DNA template yang terjadi di dalam nukleus. Tahap transkripsi ini membutuhkan enzim helikase dan polimerase. Pada bagian nukleus terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datanglah enzim helikase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA. Dan kemudian disusul oleh enzim polimerase dengan membawa RNA duta. Setelah ikatan heliks ganda DNA terlepas, maka RNA duta dan sense berikatan. Di sini, DNA sense mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian, RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Tahap kedua yakni translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi adalah proses penerjemahan kodon asam amino oleh RNA transfer di ribosom. Berikut ini adalah proses terjadinya translasi. Setelah RNA duta dari ribosom, subunit ribosom kecil menempel pada RNA duta, dan subunit ribosom besar datang bersama sisi aktif peptida. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dengan antikodon UAC, yang kemudian menghasilkan asam amino metionin. Setelah AUG dan UAC berikatan, asam amino metionin terlepas. Setelah itu, kodon GCU berikatan dengan antikodon CGA. Asam amino yang dihasilkan yaitu alanin. Setelah berikatan, asam amino alanin terlepas. Kodon GCU dan antikodon CGA terlepas. Kemudian, kodon AGU berikatan dengan antikodon UCA. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Setelah AGU dan UCA berikatan, asam amino serin terlepas. AGU dan UCA terlepas. Kodon CUC berikatan dengan antikodon GAG yang menghasilkan asam amino leusin. Setelah CUC dan GAG berikatan, asam amino leusin terlepas. CUC dan GAG terlepas. Kodon CGU dan antikodon GCA berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah arginin. Setelah kodon CGU dan GCA berikatan, asam amino arginin terlepas. Kodon CGU dan antikodon GCA terlepas. Setelah itu, kodon UGA berikatan dengan antikodon ACU yang kemudian menghasilkan asam amino kodon stop. Setelah berikatan, asam amino stop terlepas. UGA dan ACU terlepas. Kodon stop menandakan bahwa proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan ialah metionin, alanin, serin, leusin, arginin, dan kodon stop. Dari proses transkripsi dan translasi yang telah kami bawakan,
kami menyimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari dua tahap, yakni tahap transkripsi dan tahap translasi. Transkripsi adalah tahap di mana saat pembentukan RNA messenger atau RNAD di dalam nukleus dari DNA template dengan dibantu oleh enzim helikase dan enzim polimerase. Translasi adalah tahap di mana RNA messenger atau RNAD keluar dari inti sel dan bertemu dengan RNA transfer, lalu dibantu oleh ribosom yang terdiri dari subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar. Transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Dan yang terakhir, terminasi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. I'm not just somebody special.